Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini diwakili oleh Ketua Tim PAI Jenjang SMA SMK Bapak DRS Abdul Wafi MPD, yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang Bapak Ahmad Faisal Saifullah SAG MH, yang kami hormati Kasih Pendidikan Agama Islam Kabupaten Jember Bapak Edi Sucipto SPD MPD, yang kami hormati para narasumber Bapak Imam Khairi MPDI serta Bapak Yusuf Ali Putra SAG MPD, dan tak lupa para peserta BIMTEK PAIS berkarakter yang berbahagia. Tiada kata yang pantas kita ucapkan pada sore hari ini kecuali rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan pada sore hari ini sehingga kita bisa mengikuti BIMTEK PAIS berkarakter dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada beliau Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita semua mendapat syafaatnya. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita menundukkan kepala seraya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar acara BIMTEK sore hari ini bisa berjalan dengan lancar sesuai yang kita harapkan. Ala niyatin sholihatin. Al-Fatihah. Iya. Terima kasih. Acara selanjutnya, sambutan dari Kasih PAIS Kabupaten Jember kepada Bapak Edi Sucipto SPD MPD, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang warahmatullahi. saya hormati Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam Provinsi Jawa Timur yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Ji Wafi. Yang saya hormati Bapak Kepala Kemenak Kabupaten Lumajang, Bapak Ahmad Faisal Saifullah SAGMH. Yang saya hormati pelopor PAIS berkarakter Bapak Imam Khairi. Dan tak lupa juga ada penggiat literasi dari Kabupaten Gresik, Bapak Yusuf Ali Putra. Dan yang saya hormati kedua moderator, Bapak Dr. Andes Haji Mahmud MPDI beserta Ibu Istiana SAGMA. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Mengawali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di sore ini Allah masih memberikan nikmat sehat, panjang umur pada kita semua. Meskipun kita ada di zona maya, mudah-mudahan ini tidak mengurangi rasa hormat. Mudah-mudahan perjumpaan dunia maya ini Allah tetap mencatat sebagai amal ibadah untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam kita aturkan ke baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan syafaatnya kita ini diberi keselamatan baik dunia dan akhirat. Yang terhormat Bapak-Bapak beserta Ibu peserta Zoom, kami mengucapkan banyak terima kasih wabil khusus di bidang PAIS Provinsi Jawa Timur yang dalam hal ini Bapak Haji Wafi. Kami mengapresiasi dengan adanya kegiatan yang semacam ini. Tapi kalau boleh koreksi dalam rangka untuk perbaikan tentunya bersama, paling indah mungkin ini karena terlalu
apa namanya jaraknya terlalu lama sehingga kemungkinan teman-teman ini pada lupa ini Pak. Ini sebagai masukan aja, tapi insya Allah saya mengucapkan dan mengapresiasi setinggi-tingginya pada Bapak Kepala Bidang yang sudah luar biasa banyaknya kegiatan-kegiatan yang sebelumnya itu mati suri, tapi alhamdulillah dengan kehadiran Bapak Kepala Bidang ini apa itu namanya kegiatan-kegiatan meskipun melalui daring ini banyak memberikan nilai manfaat. Dan kami dari PAIS khususnya PAIS Kabupaten Jember, mohon maaf yang sebesar-besarnya dalam kegiatan ketika kami tidak mengikuti bukan karena mau malas, tidak karena masih mencari jati diri dan mohon doanya dalam baru ketemu, baru 2 bulan ini dalam rangka untuk mensinergikan kegiatan pendidikan keagamaan yang ada di sekolah di Kabupaten Jember yang selama ini meskipun hadirnya Kementerian Agama tapi masih belum memberikan makna terhadap pembelajaran keagamaan. Tapi alhamdulillah berkat dorongan Kepala Bidang Bapak Dr. Rama, Bapak Wafi yang sering menginformasikan kepada kami khususnya yang di Kabupaten Jember sehingga menjadi penyemangat kami khususnya di seksi PAIS dan alhamdulillah baru 2 bulan ini kami coba mensinergikan kegiatan-kegiatan yang ada di Kementerian Agama khususnya yang diperuntukkan untuk anak-anak didik yang ada di sekolah. Nah ini kami sangat menyadari Bapak Ibu sekalian mungkin hampir sama dengan kabupaten yang lain dengan jumlah pengawas yang terbatas, terkadang ini yang menjadi penghambat. Lebih-lebih kita kalau tidak pandai-pandai berkomunikasi dengan baik dinas pendidikan kabupaten maupun cabang dinas. Nah, ini begitu beratnya. Hadirnya teman-teman pengawas di PAIS bukan tidak berarti, tetapi ketika ada sebuah program menyangkut dengan kebijakan-kebijakan, nah ini Bapak Ibu sekalian kami ada memang sedikit terkendala, tapi mudah-mudahan di tahun 2025 insya Allah eh, khususnya pendidikan agama Islam yang di Kabupaten Jember yang melalui kantor Kementerian Agama ini bisa sudah bersinergi. Karena memang sebelum-sebelumnya komunikasi kami dengan Dinas Pendidikan maupun cabang Dinas Pendidikan itu sangat terbatas. Tapi alhamdulillah kita berupaya dengan mudah-mudahan bersama ridho Allah, kemudian apa yang menjadi upaya ikhtiar kita, alhamdulillah mohon doanya ini membuahkan hasil. Sekaligus sebagai laporan kepada Bapak Kasih yang SMA SMK untuk diinfokan juga kepada Bapak Kepala Bidang, insya Allah di tahun 2025 Jember sudah akan dibiayai oleh pemerintah kabupaten dengan sejumlah 648. Ini masih disetujui kurang lebih 250 orang untuk kegiatan PPG. Insya Allah mudah-mudahan harapan kami di tahun 2025 Bapak kasih teman-teman yang sudah lulus pretest harapan kami bisa terselesaikan di tahun 2025 itu sebuah harapan. Tapi kemarin yang disampaikan oleh Bapak Kasih Kurikulum Dinas Pendidikan masih kurang lebih sekitar 250. Itu sekaligus sebagai laporan. Mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian kaitannya dengan masalah kegiatan di sore ini. Jember atau Wilker Besuki ini masuk siap aktif dan supervisi. Insya Allah nanti akan kami perbaiki. Karena mohon maaf apa yang tadi kami sampaikan dari awal kami baru menemukan jati diri PAIS. Mohon izin Pak Wafi baru 2 bulan terakhir ini. Karena ya kami sempat berputus asa sebenarnya ketika kaitannya dengan pendidikan yang ada di sekolah ini harus dicari akan dimulai dari mana. Tapi kalau masalah program-program yang disampaikan dari bidang memang sudah tersampaikan, tapi masih belum memberikan makna yang cukup berarti terhadap pendidikan keagamaan maupun akomodasi, mohon maaf,
mengakomodir kepentingan-kepentingan guru agama Islam ini masih belum optimal. Tapi insya Allah kami punya keyakinan, insya Allah di tahun 2025, insya Allah sinergi baik itu pemerintah kabupaten, kemudian dinas pendidikan, cabang dinas pendidikan, insya Allah akan terjalin dengan baik. Dan insya Allah juga mau dilaporkan juga Bapak Bapak Kepala Bidang, Pak Kabid, insya Allah sudah mengetahui juga tentang hal ini, kaitannya dengan kegiatan moderasi beragama di Kabupaten Jember ini insya Allah akan diikuti oleh kurang lebih 13.000 guru yang ada di Kabupaten Jember. Kami sudah komunikasikan dengan BKPSDM dan ini Pak Kabid juga sudah mengetahui eh, untuk penguatan moderasi beragama. Karena apa? Ternyata di sekolah, khususnya di Kabupaten Jember, kaitannya dengan moderasi beragama, ini masih berapa ya? Masih 90, mungkin yang mengetahui sekitar hanya 5% dari 13.000 guru yang ada di Kabupaten Jember. Yang mengetahui hanya guru-guru agama Islam yang kaitannya dengan moderasi beragama. Mungkin itu saja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita dengarkan penguatan yang akan disampaikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang kepada Bapak Ahmad Faisal Saifullah SAD MH. Disilakan. Terima kasih. Masya Allah, suatu kehormatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Bidang PAIS Kanwil Jawa Timur, dalam hal ini diwakili oleh guru saya, Bapak Kiai Haji Abdul Wafi MPD, sebagai Ketua Tim PAIS Jenjang SMA, SMK. Yang saya hormati Bapak Kasih PAIS Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember. Yang saya hormati Bapak Direktur Telaga Ilmu, para narasumber, moderator, dan seluruh peserta penguatan PAIS berkarakter yang sore hari ini saya berdoa buat panjenengan semuanya. Mudah-mudahan diparingi sehat, seger waras, bisa Amin. Kayaknya terlempar ini, Bapak. Alhamdulillah, saya ingin berpantun buat panjenengan semuanya sebelum saya memberikan sambutan. Ke hutan naik helikopter, naiknya bersama-sama Pak Dokter. Wah, Penguatan cakep. PAIS berkarakter membuat murid-murid jenengan semuanya menjadi pinter. Terima kasih. Amin. Cakep. Cakep sekali. Pendidikan agama, gitu. Pendidikan agama tidak hanya transfer knowledge, tapi transfer of value. Tidak hanya transfer pengetahuan, tapi penanaman nilai-nilai yang nantinya mampu membentuk karakter siswa. Pendidikan agama multidimensi, baik dimensi dunia maupun dimensi akhirat. Dan pendidikan agama multi kecerdasan, intelektual, spiritual, emosional, dan sosial. Karena itu, Bapak Ibu semuanya, pendidikan agama Islam memiliki peran sentral dalam membentuk karakter generasi muda. Salah satu elemen penting yang seringkali diabaikan adalah pendidikan nilai-nilai keagamaan. Dalam konteks masyarakat Indonesia, nilai keagamaan sangat relevan sekali untuk ditanamkan, meliputi moralitas dan etika yang kuat pada siswa-siswi. Pendidikan ini bukan hanya sebatas transmisi ajaran agama, tetapi juga membentuk sikap, behavior, perilaku, attitude, dan karakter siswa dalam kehidupan sehari-hari. Ini pentingnya sekali
Yang pertama itu pentingnya pendidikan nilai-nilai keagamaan, Bapak Ibu yang berbahagia. Nilai-nilai keagamaan merupakan fondasi bagi pembangunan karakter yang kokoh. Agama mengajarkan berbagai nilai luhur seperti kejujuran, keadilan, kesederhanaan, saling menghormati, dan toleransi. Dalam konteks di sekolah, nilai-nilai ini sangat penting untuk membangun budaya pendidikan yang positif. Tanpa pemahaman yang baik tentang nilai-nilai moral, siswa cenderung terpengaruh oleh hal-hal negatif seperti kekerasan, korupsi, penyalahgunaan teknologi, seperti saat ini yang anak-anak kita memang tidak bisa terlepas dari gadget itu sendiri. Pendidikan nilai-nilai keagamaan dapat membentuk siswa menjadi individu yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga siswa yang bermoral. Dalam kehidupan masyarakat modern yang seringkali materialistik, pendidikan ini mengajarkan pentingnya spiritualitas dan etika yang dapat menjadi penyeimbang dalam menghadapi tantangan globalisasi dan modernitas saat ini. Poin yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah pendidikan agama di sekolah. Pendidikan agama di sekolah, harapan siswa dapat memahami ajaran agama masing-masing dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, tantangan yang dihadapi adalah bagaimana pendidikan agama tidak hanya menjadi transfer pengetahuan, tetapi juga pembinaan karakter dan bisa diimplementasikan dalam kehidupan kesehariannya. Dalam banyak kasus, pendidikan agama di sekolah hanya difokuskan pada aspek kognitif, seperti hafalan ayat dan doktrin, tanpa diiringi dengan penerapan praktis dari nilai-nilai agama tersebut. Hal ini menyebabkan kurangnya internalisasi nilai-nilai keagamaan dalam perilaku siswa. Oleh karena itu, pendekatan holistik yang mengintegrasikan pemahaman dan pengalaman langsung dalam kehidupan sehari-hari sangat dibutuhkan. Bapak, Ibu, peserta penguatan PAIS berkarakter yang saya hormati, poin yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah integrasi nilai-nilai keagamaan dengan pendidikan karakter. Pendidikan karakter di sekolah seringkali mencakup nilai-nilai seperti tanggung jawab, hard work, kerja keras, honesty, kejujuran, dan hormat kepada sesama. Nilai-nilai ini sejalan dengan ajaran-ajaran agama sehingga integrasi antara pendidikan, karakter, dan nilai-nilai keagamaan sangat penting. Dengan demikian siswa dapat mengaitkan nilai-nilai yang mereka pelajari di sekolah dengan ajaran agama yang mereka anut, sehingga mereka memiliki landasan moral yang kuat, etika yang kuat menghadapi berbagai dilema etis di kehidupan sehari-hari. Ini dasar yang sangat penting, substansi yang sangat penting bagi siswa-siswi yang ada di sekolah. Bapak Ibu yang kami hormati, poin yang keempat, yang terakhir, peran guru di lingkungan sekolah. Guru memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai keagamaan dan pembentukan karakter siswa. Guru tidak hanya bertugas sebagai pengajar, tapi juga sebagai teladan yang dapat ditiru oleh siswa. Keteladanan guru dalam menjalankan nilai-nilai keagamaan di dalam dan di luar kelas akan memberikan effort yang besar pada perilaku siswa. Jika guru konsisten menunjukkan integritas, kejujuran, respek, rasa hormat, siswa akan lebih mudah menyerap dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, lingkungan sekolah juga mendukung pengembangan karakter siswa melalui kegiatan-kegiatan yang mencerminkan nilai-nilai keagamaan. Misalnya melalui program-program keagamaan seperti ceramah, kultum, kegiatan bakti sosial, perayaan di HBH, Hari Besar, HBI, PABI, Hari Besar Islam, atau kegiatan tadarus misalnya. Lingkungan sekolah yang kondusif dengan nuansa religius yang kuat akan perkuat pembentukan karakter siswa itu sendiri. Dan ini menjadi bagian dari tanggung jawab kita bersama. Contoh saat ini banyak terjadi bullying terhadap temannya. Ini kan juga menjadi catatan kepada kita sebagai guru memberikan pengertian dan pemahaman yang baik kepada siswa-siswi yang ada di sekolah. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam kegiatan PAIS berkarakter ini, mari semangat menulis apa yang telah dilakukan di sekolah masing-masing agar terdokumentasikan dengan baik. Kelak nanti kalau kita tidak lagi bertugas atau kita lagi berhenti atau pensiun, ini menjadi bagian dari jariah ilmu yang manfaatnya ke depannya dan menjadi inspirasi generasi penerus. Selamat, saya mengucapkan selamat melaksanakan kegiatan BIMTEK PAIS berkarakter. Semoga sukses untuk semuanya. Dan ke depan bahwasanya ini adalah bagian
dari bagaimana kita bisa memberikan penguatan kepada anak didik kita, karena ilmu dunia dan ilmu akhirat itu tidak bisa dipisahkan. Makalah mengatakan i'mali dunia kaka'annaka ta'isu abadan wa mali akhiratika ka'annaka tamutu bodan. Jadi antara ilmu dunia dan ilmu akhirat itu sangat korelasi sekali, sangat berhubungan sekali, dan tidak ada disparitas di antara keduanya. Sama-sama butuh, sama-sama pentingnya, baik untuk karakter, moral, etika, behavior, sikap keseharian yang berlandaskan kepada nilai-nilai agama. Itu mungkin pesan yang bisa kami sampaikan di acara kegiatan sore pada hari ini. Dan saya ada pantun buat Bapak Ibu peserta kegiatan penguatan karakter PAIS berkarakter pada sore hari ini. Buku saku dan penggaris, jangan lupa makannya manggis. Mantap Bapak. Untuk semua guru-guru PAIS, pengabdianmu memang selalu manis. Terima kasih. Jadi nggak ada pantun lagi. Kalau ada pantun spontan mungkin esek-esek godong jati, masya guru-guru PAIS pesek, sing tetep sing penting nyeneng hati gitu ya. Sip. Terima kasih. Mohon maaf untuk semuanya dan terima kasih kepada Bapak guru saya, Kiai Haji Abdul Wafi, MPD, Katim PAIS Jenjang SMA SMK, dan salam hormat saya juga buat Bapak Kasih PAIS Jember, Bapak Edi Sucipto. Luar biasa, dan guru-guru semua, guru-guru PAIS Jawa Timur, terima kasih. Dan saya barusan dilantik, barusan bertugas hampir 1 bulan di Lumajang ini. Minta doanya mudah-mudahan amanah yang telah diberikan kepada diri kami bisa amanah, bisa berkah, bisa maslahah untuk Kementerian Agama Kabupaten Lumajang. Dan jangan lupa kalau ke Lumajang mampir, kami punya nangka, punya pisang, dan punya durian, serta pete yang ada di Lumajang yang bisa untuk dibawa oleh-oleh pulang. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Faisal Saifuddin SAG MH yang baru saja dilantik, dan semoga kerasan di Lumajang dan bisa mengembang amanah sampai korna nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Di sini nanti saya akan ditemani oleh moderator yang luar biasa. Beliau adalah Bapak DRS Haji Mahmud MPDI. Banyak karya-karya yang dihasilkan beliau. Dan juga nanti ada 2 narasumber yang luar biasa juga, yaitu Bapak Imam Khairi MPD. Beliau pelopor karakter PAIS berkarakter dari Kabupaten Trenggalek, dan juga Bapak Yusuf Ali Putra SAG MPD, pegiat literasi dari Kota Gresik. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk selanjutnya adalah materi yang akan disampaikan oleh Bapak Imam Khairi. Kepada Bapak Imam Khairi MPD kami persilahkan. Oke, terima kasih Bu Istiana. Apa suara saya bisa didengar, Bu Jelas. Istiana? Oh iya. iya, jelas sekali. Ini. Karena di sini hujan deras ini di Trenggalek ini. Sama Pak. Oh gitu ya, mudah-mudahan tidak mati lampu. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa haula wa la quwata illa billahil azim. Yang saya hormati Bapak pendamping BIMTEK PAIS berkarakter Bapak Abdul Wafi. Yang terhormat juga Bapak Kankemenak Kabupaten Lumajang, Bapak Ahmad Faisal Saiful. Kemudian juga yang saya hormati Bapak Kasih PAIS Jember, Bapak Edi, Bapak Ibu moderator PAIS berkarakter, juga para peserta
BIMTEK PAIS berkarakter. Wabil khusus kepada rekan saya, narasumber dari penggiat literasi, Bapak Yusuf dari Kabupaten Gresik, yang mudah-mudahan pada kesempatan ini sudah hadir di ruangan Zoom ini, sehingga nanti bisa dilanjutkan. Sudah ada Pak Yusuf ya? Ya, nggih, Bapak. Alhamdulillah, amin. Nah, ini baru pertama kali kita ketemu Pak Yusuf di sini di ruangan ini. Betul, Bapak. Ya, Alhamdulillah. mudah-mudahan ya kita nanti bisa sharing keilmuan ya. Amin. Walaupun Pak Yusuf sudah banyak karyanya tapi masih tetap ingin menambahkan ilmu. Gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada pertemuan kali ini yang keempat kalinya ya, yang keempat kalinya kegiatan ini bisa berjalan, namun mohon maaf, saya sayangkan. Kenapa saya sayangkan? Karena di indikator 6 ini, pesertanya itu ada 200 lebih, 280 Bu Istianah ya kira-kira. Akan tetapi ketika kita mengadakan Zoom, BIMTEK PAIS berkarakter ini, yang hadir itu cukup minim. Ini baru 50 orang ya. Sedangkan yang sudah ngisi les ya, ngisi les yang saya lihat sampai hari ini baru berapa ya? 26 atau 20 berapa ini? Nah, ini. Baru 26 yang nulis. Padahal kita ada 200. Kalau di sebelah itu sudah mencapai 50 dan sebagainya. Mungkin Bapak Ibu ini belum belum ngisi enggan mengisi les atau gimana? Ini nanti Pak Yusuf nanti yang juga yang saya mohon untuk ngoprak-ngoprak Pak Yusuf ya. Karena saya berusaha untuk selalu memotivasi, tapi ini ada tambah 1, 2, 3. Tapi ini dalam 1 minggu ini ya karena kesibukan ya, saya kadang-kadang lupa ini mau memotivasi Bapak Ibu semuanya untuk ngeres. Sampai hari ini terakhir pada hari ini baru 26 yang les. Mudah-mudahan ini nanti bisa bertambah dan target paling tidak 100 karya untuk yang nanti bisa di launching di Hub Kemenak yang ke-79 itu nanti bisa tercapai hasil BIMTEK ini. Mudah-mudahan seperti itu. Jadi nanti dari Bapak Ibu yang sudah nulis-nulis ini nanti ada yang sudah selesai. Paling tidak dari 26 ini ada 10 lah yang sudah bisa nanti dicetak. Kalau Bapak Ibu narasumber itu yang lain itu mengatakan karya yang baik adalah karya yang selesai itu. Tapi kalau saya tidak, karya yang baik adalah karya yang bisa diterbitkan. Itu yang sudah terbit itu adalah karya yang baik. Kalau belum terbit, selesai pun kalau tidak diterbitkan nanti ya tidak akan menjadi sejarah untuk penulisnya itu, tidak bisa dibaca orang lain itu. Makanya dalam kesempatan ini nanti saya akan menyampaikan bagaimana tuntas tuntas menulis ini. Jadi pada kesempatan ini materi yang bisa sampaikan nanti tuntas menulis, sedangkan Pak Yusuf nanti insya Allah tentang EYD-nya Pak Yusuf ya, atau mungkin cara cara pengeditnya atau yang lain itu Pak untuk Pak Yusuf. Nah, coba akan saya share screen untuk saya. Ini saya belum menjadi host, jadi nggak bisa saya share screen. Kalau saya nggak bisa share screen, ini karena saya belum menjadi host ya. Gimana Pak Yusuf atau Bu Istiana sudah kelihatan? Oke. Oke, Pak Reza. Oke, makasih. Nah. Pada kesempatan ini untuk indikator 6 yaitu aktif dan siap pendampingan, utamanya pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang tuntas menulis cerita dan fakta ini. Bapak Ibu, sebelum kita mulai, bagaimana kalau kita mungkin jam-jam segini kan sudah ngantuk, kalau yang ada di kantor seperti saya juga sudah ngantuk karena
sebentar lagi kita harus ceklok dan pulang ini. Tapi kita harus tetap masih laksanakan bimtek ini paling tidak sampai jam 5 kurang nanti Bu Istiana ya. Jangan sampai jam 5, rumah saya jauh nanti takut kalau banjir. Gitu. Oke, sebelum kita mulai, mari kita yel-yel dulu tentang PAIS berkarakter ya. Nanti kalau saya bacakan PAIS Jatim, maka Bapak Ibu bersama-sama berkarakter. Saya juga ucapkan PAIS Jatim, bisa PAIS Jatim luar biasa. Yes, yes, itu Bapak Ibu ya. Dan seterusnya, kalau saya mengucapkan siapa kita, PAI, bersama PAI kita bisa. PAI, Jaya, Jaya, yes. We love PAI. Gimana Bapak Ibu? Siap? Oke. Pak Yusuf, gimana Pak Yusuf? Siap Pak Yusuf ya? Yang lainnya, walaupun hanya 50, kalau semuanya semangat, insya Allah semangat selesai menulisnya. Oke. Kita awali. PAIS Jatim berkarakter. PAIS Jatim bisa. PAIS Jatim luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, makasih. Yang kedua untuk PAI-nya, yel-yel PAI. Siapa kita? PAI. Bersama PAI kita bisa. Kita bisa. PAI. Jaya, Jaya, Jaya. Yes. We love PAI. Ya, gimana ini? Benar ini? Apa kebalik? Ini. Oke ya. Jadi untuk menggugah semangat itu mari kita setiap kegiatan kita ucapkan yel-yel ini agar para guru PAI punya semangat siap menulis itu. Karena menulis itu bukan, kalau menurut saya juga mungkin yang lain, makanya menulis itu bukan karena bakat saja, tapi juga karena kemauan. Itu. Jadi dengan kemauan maka Bapak Ibu akan menghasilkan sebuah karya yang hebat dan itu yang akan dikenang oleh minimal anak cucu kita minimal. Kalau sampai diterbitkan ya makanya saya bilang karya yang baik adalah karya yang sampai diterbitkan. Nah, menulis itu harus sampai diterbitkan. Baik itu ber-ISBN maupun tidak ber-ISBN. Itu. Kalau di Telaga Ilmu otomatis nanti ber-ISBN. Bagaimana cara membuat layout, bagaimana cara mengedit karya tulis, bagaimana nanti panjenengan bisa membuat brandnya untuk panjenengan semua, itu nanti Pak Yusuf bagiannya. Kalau saya ini tentang bagaimana menuntaskan menulis. Oke Bapak Ibu, setelah kita bersemangat untuk berpais ria ya, setelah kita mengucapkan jel-jel, maka kita lanjut pada bagaimana tuntas menulis itu. Yang sebelum kita mengarah ke sana, yaitu dulu kita ketahui ya, apa sih macam-macam karya tulis ini. Di antaranya macam-macam karya tulis itu ada ini 1 artikel, 2 jurnal ilmiah, 3 novel, 4 cerpen, 5 biografi, dan juga bisa autobiografi. Nah, inilah di antara karya-karya ini, maka panjenengan nanti diharapkan bisa menulis, bisa fiksi, bisa non fiksi, bahkan bisa faksi. Ya, di antaranya mungkin yang non fiksi itu berupa jurnal ini, atau buku-buku umum, atau buku pengayaan, itu adalah yang non fiksi. Kemudian bisa novel, ini bisa fiksi ya, itu cerita-cerita terkait dengan anak bisa. Nah, di antaranya kalau saya lihat di tulisan panjenengan ya, di tulisan panjenengan sini ada yang fiksi, ada yang non fiksi dan ini. Tapi kadang-kadang saya lihat judulnya ini ya, ini saya lihat ada yang judulnya itu kalau saya amati itu adalah fiksi, tapi ditulis di sini non fiksi. Nah, itu. Jadi nanti materi yang saya sampaikan ini adalah mengarahkan kepada panjenengan semuanya
apakah tulisan panjenengan nanti masuk ke dalam fiksi atau non fiksi atau bahkan kepada faksinya. Apa toh bedanya di antara ketiga itu, antara fiksi, non fiksi, juga faksi, yaitu itu nanti akan saya sampaikan. Tuh. Bapak Ibu yang saya hormati, dari macam-macam tulisan karya tulis ini ya, mungkin bisa panjenengan ke autobiografi yang panjenengan buat faksi yang itu adalah apa namanya, panjenengan sudah bisa menulis dengan baik kalau nanti diawali dengan autobiografi panjenengan. Tidak usah kita mengambil judul-judul yang rumit, tapi adalah pengalaman hidup kita saja bisa kita buat untuk sebuah apa namanya karya tulis. Itu nanti bisa berupa fiksi maupun faksi ya. Oke. Nah, bagaimana bentuk-bentuk tulisan? Nah, ini yang tadi saya sampaikan ke panjenengan semua. Yang pertama adalah fiksi. Fiksi adalah tulisan yang bersifat imajinatif atau rekaan. Nah, jadi bersifat imajinasi. Ya. Ini bisa seperti misalnya kalau saya lihat judul di sini misalnya sudah ada ini bahwanya Pak Maimun Jauhari, ini fiksi. Penghuni terakhir ya ini. Ini kemudian juga punyanya Pak Hermansyah, ini juga Menggapai Bintang Kejora. Ini adalah juga apa namanya fiksi ya. Jadi itu adalah imajinasi panjenengan semua dengan tokoh-tokoh apa namanya ini tokoh-tokoh yang sudah panjenengan tetapkan. Nah, itu. Jadi cerita fiksi adalah cerita fiksi itu diciptakan berdasarkan imajinasi penulis itu sendiri. Makanya tadi saya contohkan yang paling mudah adalah cerita dari panjenengan sendiri, berawal dari namanya autobiografi panjenengan. Mungkin semasa di SD atau SMP atau SMA atau bahkan kuliah atau bahkan ketika saat ini bisa panjenengan fiksikan. Itu. Kemudian yang kedua adalah faksi atau fakta dan fiksi ya ini. Faksi adalah perpaduan antara fakta dan fiksi, di mana tulisan tersebut memiliki elemen yang benar-benar terjadi. Nah, atau fakta, tetapi dikemas dengan sentuhan fiksi atau cerita imajinasi. Jadi ini kalau apa namanya autobiografi panjenengan itu bisa dibuat faksi, bisa dibuat apa namanya fiksi juga bisa. Nah, tapi yang paling pas kalau autobiografi panjenengan itu bisa dibuat faksi ya itu. Jadi antara fakta dengan imajinatif. Nah, itu diselingi cerita-cerita yang bisa menarik apa namanya para pembaca. Itu yang paling bagus. Jadi kalau cerita panjenengan secara apa namanya utuh, mulus, cerita A, B, C yang fakta semuanya itu tidak akan menarik si pembaca. Tapi kalau jenengan selingi-selingi dengan cerita-cerita yang apa namanya imajinatif atau fiksi, itu insya Allah itu akan lebih menarik dan mungkin bisa nanti menjadi bestseller untuk buku panjenengan itu. Jadi di apa namanya di grup indikator 6 ini saya lihat ada yang fiksi, ada yang faksi. Juga tapi yang faksi itu masih di sini ditulis fiksi itu. Padahal itu nanti saya lihat itu nanti kalau saya amati judul ini mesti ada mengandung apa namanya mengandung faksi, mengandung kenyataan. Gitu. Selain ada apa namanya imajinatif. Jadi nanti bentuknya bisa faksi. Kalau coba ini misalnya contoh punyanya, nah ini punyanya Bu Siti Rohmatin Nazilah ini adalah di sini tulis fiksi.
contoh apa namanya judulnya adalah moderasi beragama di tingkat SMA ini insya Allah kalau saya lihat judulnya ini mesti ada faktanya. Ini mesti ada faktanya. Makanya ini punyanya Bu Siti Rohmatin ini bisa masuk ke kategori faksi nanti. Ada fakta, ada imajinasi dari Bu Siti Rohmatin ini nanti. Tuh. Termasuk yang saya Pak, yang Jumai Pak, nomor 10 Pak. Nomor 10. Pak. Oke, faksi nih kok Pak. Masih tertulis fiksi. Pak Jumai nomor 9. Ya, nomor 9. Dedikasi para pejuang, guru daerah terpencil. Ini insya Allah masuk betul Pak Jumai itu masuk faksi ya, masuk faksi. Jadi tidak fiksi. Kalau fiksi otomatis ini nanti fokus pada imajinasi panjenengan, tidak ada bukti dukun yang asli atau fakta. Jadi ini nanti masuk di faksi ya, Pak Jumai gitu ya. Pak Jumai ini sudah sampai sekarang sudah 90 halaman Pak Jumai ya. Sampai saat ini masih 84 Pak. Alhamdulillah ya. Ini nanti mungkin bisa mewakili di grup ini Pak Jumai ya. Nah, ini nanti untuk yang masuk ke IN 1 ini berarti ini nanti saya sampaikan ke Pak Abdul Wafi sebagai pendamping indikator 6 ini Pak Wafi, mungkin ini Pak Jumai, Pak Wafi untuk perwakilan di itu sudah 84 halaman Pak Wafi ini ya. Oke, monggo nanti Pak Jumai ini sudah disetujui oleh Pak Wafi untuk mewakili indikator 6. Panjenengan siapkan untuk presentasi di IN 2 ini. Oke, ternyata Pak Jumai ya. Nah, ini alhamdulillah ini sudah 84. Nah, oke, Bapak Ibu, saya lanjut ya. Jadi ini contoh yang faksi jelas punyanya Pak Jumai, bukan fiksi Pak Jumai ini. Jadi faksi. Kemudian kalau yang non fiksi ya, non fiksi ini adalah tulisan yang sepenuhnya berdasar pada kenyataan atau fakta tanpa tambahan imajinatif dari penulis. Nah, ini. Jadi non-fiksi ini tujuannya untuk menyampaikan informasi pengetahuan. Nah, seperti tadi saya sampaikan di atas, jurnal, pengayaan, ataupun yang lainnya itu. Jadi itu nanti harus memiliki referensi, baik itu bisa melalui e-book atau mungkin itu yang sudah dikirim oleh Mbak Dinda di grup itu ada 300 buku, itu bisa digunakan referensi untuk panjenengan semuanya. Atau panjenengan bisa mencari dari perpustakaan daerah, yang mana ketika kita nulis buku itu mesti kalau sudah beri ISBN itu yang 2 disampaikan ke Perpusnas, kemudian ada yang juga disampaikan ke Perpus daerah atau regional itu. Nah, makanya itu paling tidak kita juga ya paling tidak juga harus sambanglah ke Perpus daerah, bahkan kalau bisa diajak kerjasama untuk mengadakan BIMTEK seperti ini, sehingga Perpus daerah akan bertambah karya-karya dari para guru PAI yang ada di wilayah tersebut itu. Nah, jadi monggo Bapak Ibu, ini nanti untuk yang non fiksi ini misalnya seperti ini Bu Suila, ini ada enggak Bu Suila ini? Ada. Oh, Bu Suila. Hadir. Nah, ini akhir engkau kembali ini fiksi atau non fiksi Bu Suila? Itu kalau fiksi. melihat fiksi ya. Fiksi Pak, salah tulis nggih. Nah, ini makanya kalau saya lihat loh, ini kok kalau melihat judulnya akhirnya engkau kembali ini mestinya non fiksi, tapi di sini non fiksi ya. Iya, salah Pak. Berarti belum ya. Berarti nanti mohon enggak apa-apa tulisan di sini salah, tapi nanti di endingnya itu adalah fiksi Bu Suila nggih. Nggih. Sudah berapa halaman Bu Suila sampai hari ini? Belum 20 Pak. Oh, belum 20, enggak apa-apa.
karya yang baik adalah karya yang bisa terbit, Bu Suela ya. Tidak hanya Nggih. selesai, tapi bisa terbit. Nah, kenapa? Karena di Telaga Ilmu semuanya sudah disiapkan, gratis, panjenengan tidak usah bayar. Cuman kita harus berjuang untuk membuat layoutnya, baik itu sampul maupun yang lainnya itu harus kita siapkan editingnya. Ini nanti bisa ke Pak Yusuf juga bisa, ke teman-teman penggerak literasi juga bisa itu. Ya, termasuk mungkin bisa ke saya atau ke Bu Nurul, ke Bu Samsul, Pak Yusuf, atau juga ke Bu Istiana, Bu Lulu. Nah, itu bisa untuk editingnya ke beliau-beliaunya itu. Karena kita ini insya Allah semuanya ya, paling tidak sudah pernah menulis ceris ya. Bahkan saya dan teman-teman termasuk Bu Nurul itu, Budin itu adalah pertama kali penulis ceris ya, di tahun 2000 kalau tidak salah itu ya. Itu makanya monggo nanti kita terbitkan buku kita di Telaga Ilmu sehingga nanti kita punya catatan sejarah untuk anak cucu kita. Nah, itu gratis. Kalau panjenengan mencetak ke tempat yang lain itu insya Allah tetap bayar. Saya juga ini yang mohon maaf saya sampaikan. Saya ini juga mencetak untuk buku saya yang 2024 ini mudah-mudahan kemarin sudah editing sudah selesai, layoutnya sudah selesai. Ini masuk ke pencetakan. Mudah-mudahan dalam 1-2 minggu ini sudah selesai ya, itu buku berupa autobiografi ya, itu. Jadi Bapak Ibu nanti monggo harus selesai. Panjenengan semuanya tidak terikat sampai IN2 harus selesai, tidak. Itu nanti mungkin yang sudah selesai termasuk Pak Jumai itu nanti paling tidak selesai di IN2 sudah selesai, nanti dikirim ke ke tim, kemudian nanti diedit oleh tim. Nah, nanti bisa baru masuk ke Mbak Dinda nanti dan bisa diterbitkan sebagai hadiah di Hub Kemenak 79 itu. Mungkin yang lain ini termasuk Pak Asbi sebagai narasumber ini di sini sudah mencantumkan 60 halaman. Ini nanti harapan saya sebagai narasumber beliaunya juga selesai. Berarti kurang sekitar 20 halaman. Ini sudah lama ini Pak Asbi ini menulis ini. Mudah-mudahan itu juga bisa sebagai kado untuk beliaunya di Kabupaten Bojonegoro ini. Juga yang lain Bapak Ibu semuanya, ini nanti harapan saya paling tidak minimal dari grup ini ada 10 atau 15 peserta bisa menyelesaikan sampai bulan Desember awal. Sehingga nanti bisa diterbitkan di di Hub Kemenak yang ke-79 ini. Itu harapan saya. Itu. Insya Allah ini dari 26 ini sudah ada yang 40, ada yang ini Pak Zainullah, guru tak lupa akarnya. Ini Pak Zainullah ini dari mana Pak Zainullah ini? Halo, Pak Zainullah ada di grup ini Pak Zainullah? Pak Zainullah Situbondo, Bapak. Ini hadir apa enggak Pak Juma ini? Kurang perso nggih, mboten anu. Nggih. Betul, sahabat kami ini itu dari SMK Negeri 1 Situbondo, Bapak. Oh gitu. Ya, ya alhamdulillah. Ini kan sudah ini mudah-mudahan sama dengan Pak Juma ini selesai di 1-2 minggu yang akan datang sehingga nanti bisa sebagai kado di Hub Kemenak masing-masing Kapko ini. Nah, ini jadi sekali lagi Bapak Ibu, karya-karya yang sudah panjenengan sampaikan di sini ya, ini nanti tetap harus diselesaikan sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Artinya
bagi yang belum selesai harus diselesaikan. Diharapkan apa namanya yang sudah saat ini sudah ada 40-50 nanti bisa selesai sebelum Kemenak. Sedangkan yang belum selesai mungkin masih seperti punya saya ini, saya tulis 1 halaman. Nah, ini tetap berproses dan nanti mungkin di akhir Januari nanti sudah bisa selesai karena biasanya kita para pengawas itu kan di akhir tahun kan banyak kegiatan sehingga berharap nanti di akhir Januari tulisan sudah terselesaikan dan nanti bisa dikirim ke Telaga Ilmu untuk diterbitkan itu. Ini. Bapak Ibu yang saya hormati, itu di antara bentuk-bentuk tulisan. Kemudian nah ini. Bagaimana menulis fiksi yang tuntas? Nah, ini. Yang pertama adalah tentukan ide. Nah, jadi Bapak Ibu sudah punya ide-ide sudah ada, seperti Pak Jumai, Bu Suilah itu. Jadi ada indikasi pengalaman pribadi. Tuh, kemudian mungkin berita atau mitos. Nah, kemudian yang kedua, kenali gaya tulisan panjenengan atau alirannya bagaimana untuk panjenengan. Nah, itu. Kalau memang apa namanya penulis pemula ya sudah usah mikir ke sana, yang penting selesai gitu saja. Itu yang paling bagus. Jadi genre itunya enggak perlu terlalu dipikirkan, itu enggak harus risau dengan apa namanya gaya atau aliran yang harus panjenengan ikuti ya itu. Monggo bebas. Yang penting tulisan kita adalah selesai ya. Kemudian yang ketiga ciptakan karakter. Itu untuk yang apa namanya yang fiksi. Nah, itu. Jadi menciptakan karakternya orang yang bagaimana itu panjenengan yang bisa menentukan dari cerita panjenengan itu sendiri. Apakah menjadi orang yang apa namanya cerdas, apakah menjadi orang yang wataknya keras atau penyabar. Itu agak dipercepat materinya Oh Mas gitu. Oke, makasih Bu Istiani. Kemudian oke. Nanti masih Pak Yusuf ya sudah jam 16.12. Oke, siap. Kemudian yang keempat adalah susunan alur ceritanya. Itu ada pendahuluan, konfliknya apa, itu nanti terkait dengan konflik. Kemudian klimaknya, itu nanti solusinya, itu nanti dia ditambahi oleh Pak Yusuf. Nah, itu. Kemudian gaya bahasanya, gunakan deskripsi yang hidup untuk membangun suasana, menggambarkan emosi, variasi, narasi, dan aksi yang menjaga dinamika cerita itu. Biar tulisan panjenengan bisa menarik itu. Sehingga bisa menjadi best seller itu. Oke, yang keenam, tulisan jangan terlalu perfeksionis, artinya ingin sempurna. Jadi jenengan yang penting nulis, nggak perlu mikir ke belakang. Tulis dulu, nanti perkara edit itu pikir di belakang saja. Itu sama seperti saya. Kalau saya nulis misalnya satu apa namanya subtema itu saya selesaikan dulu, kemudian setelah selesai baru saya baca dari awal sampai akhir. Oh ini kok kurang gini, tambahin, tidak apa-apa. Itu. Tapi kalau nulis kemudian masih berapa paragraf dibaca, nanti tidak jadi. Itu. Yang ketujuh, revisi dengan teliti. Ini sudah di akhir tulisan ya. Jadi revisi dengan teliti itu adalah sudah di akhir tulisan. Itu, oke. Lanjut, tuntas menulis faksi. Nah, ini nanti ini Bapak Ibu karena waktu ya, nanti Pak Yusuf juga butuh waktu dan kita juga nanti perlu tanya jawab. Ini saya sampaikan global saja tentang tuntas menulis faksi. Yang pertama adalah tentukan tema utama. Oke, monggo nanti temanya panjenengan sudah bisa menentukan sendiri. Kalau sudah punya judul, itu otomatis sudah punya tema. Kemudian bangun kerangka cerita, ya tadi sama pendahuluan, isi, penutup. Kemudian ciptakan karakter sama dengan apa namanya fiksi ya. Itu ya ini
Ini tadi faksi ya, sama. Kemudian padukan fakta dan fiksi, itu tadi yang saya sampaikan. Jadi kalau faksi itu ada cerita yang nyata, ada yang imajinatif dari panjenengan semua. Kemudian akurasi faktanya juga harus diperhatikan. Itu yang tahu panjenengan sebagai penulis. Yang terakhir adalah revisi ya itu. Oke, kemudian menulis faksi ini sama tentukan topiknya, kemudian buat kerangkanya ya. Kemudian menulis draftnya. Jadi panjenengan ketika menulis non fiksi itu harus membuat draft atau kerangkanya, mulai dari apa namanya halaman bab 1, bab 2, bab 3, bab penutup, bahkan yang terakhir nanti adalah panjenengan membuat apa namanya sinopsisnya itu, agar orang yang membaca itu tertarik. Jenengan harus bisa membuat sinopsis yang benar-benar menarik para pembaca, karena orang itu beli buku itu adalah dilihat dari sinopsisnya dulu. Itu. Walaupun jenengan membuat buku fiksi, faksi itu sama. Jadi sinopsisnya dulu dilihat, itu orang itu akan tertarik. Judulnya, oh judulnya ini, isinya kayak apa? Dilihat dari sinopsisnya dulu. Itu. Oke, ini bagaimana menulis yang baik. Yang pertama adalah pahami tujuan menulis. Apa tujuan panjenengan menulis itu? Nah, itu harus panjenengan tentukan dulu tujuannya biar tercapai. Yang kedua, kemudian buat rencana dan kerangka bersama dari atas. Kemudian mulai dengan draft ya, lalu gunakan bahasa yang efektif. Kemudian perhatikan struktur tulisan panjenengan semuanya. Strukturnya harus jelas. Itu. Kemudian sunting dan revisi. Oke, ini Bu Istianah yang bisa sampaikan untuk yang pertama. Sebetulnya masih ada satu tentang branding Bu Istianah, tapi tidak apa-apa. Branding itu nanti biar bisa di-share di grup untuk dipelajari Bapak Ibu, karena mengingat waktu yang semakin sore dan hujan di Trenggalek juga belum reda. Semakin deras, mudah-mudahan tidak banjir karena daerah pegunungan yang sering banjir ini di Trenggalek. Ya, mudah-mudahan itu saja sementara yang bisa sampaikan Bu Istianah. Mudah-mudahan ada manfaat untuk semuanya. Tetap semangat, menulis adalah sebuah kemauan yang akan menghasilkan sebuah karya. Menulis belum tentu sebuah bakat, tetapi tergantung niat untuk menghasilkan karya yang hebat. Nah, ini. Jadi saya mungkin Bu Istianah itu belum tentu punya bakat. Saya juga tidak memiliki bakat menulis, tapi alhamdulillah bisa menghasilkan beberapa karya mulai dari 2018 kemarin hingga saat ini ya itu. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Iko Imam Khairi yang luar biasa sudah menyampaikan sampai detail. Semoga Bapak Ibu peserta BIMTEK ini bisa menulis, yang sudah ngelis, semoga ditambah lagi harapannya sesuai dengan harapan kita semua. Karya yang baik adalah karya yang selesai. Ngaten nggih Pak Iko nggih? Yang terbit, Bu. Yang terbit tidak hanya selesai saja, selesai belum tentu terbit gitu nggih. Jadi harus diterbitkan juga. Kalau boleh saya tak baca satu pantun. Jalan-jalan di Kota Babat, beli wingko manis ditambah seleh. Peserta yang hebat, ayo menulis sampai selesai. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk selanjutnya akan dipandu oleh teman kami yang luar biasa. Beliau adalah Bapak Mahmud. Kepada Bapak Mahmud kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, binikmatil iman, binikmatil Islam, wa binikmatis sihah wal afiyah, zahiran wa batinan. Wala rabbi syrahli sadri wa yassirli amri,
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Dengan limpahan nikmat rahmat taufik hidayah serta maunahnya pada sore hari ini kita dapat beraktivitas sebagai khalifah fil ard, khususnya dalam dunia pendidikan. Untuk menyingkat waktu, karena ini sudah menunjukkan 16.20, maka pemateri berikutnya adalah yang sangat luar biasa sekali. Beliau adalah Al-Mukarram Bapak Yusuf Ali Putro, SPD dan SPDI. Beliau lahir di Gresik 17 November 1981. Instansinya SMPN 4 Gresik. NIP sekian, pendidikan terakhir ada 2 sarjana. S1 Bahasa Indonesia UNESA dan S1 lagi Tarbiyah. Bapak Ibu sekalian, perlu kita ketahui sekilas saja pengalaman organisasi beliau, Bapak Yusuf ini sangat luar biasa sekali, ada 9. Tidak saya sebutkan satu persatu. Karyanya ada 13. Kemudian prestasinya ada 9. Kemudian dia tidak hanya prestasi dirinya sendiri, akan tapi dia juga memiliki prestasi siswa yang telah dibimbing berkat ketelatenan dan kesabaran beliau. Ini hampir ada 15 poin, bahkan sampai mencapai 250 kejuaraan di berbagai bidang. Ini sangat luar biasa sekali beliau. Kemudian dia juga pernah berpengalaman di bidang juri. Ini ada kurang lebih ada 9. Dan masih banyak lainnya lagi. Oleh karena itu, pemateri kali ini yang kedua juga sangat luar biasa sekali, maka singkat saja dan mohon langsung saja beliau Bapak Yusuf, semoga yang nanti betul-betul menginspirasi, menambah cakrawala kita bersama untuk menorehkan sejarah semua peserta pembuatan novel kali ini. Monggo langsung saja saya bacakan kepada beliau Al-Mukarram Bapak Yusuf Ali Putro. Monggo. Siap Pak Mahmud. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu sekalian, alhamdulillah saya mendapatkan kesempatan untuk menemani bapak-bapak, ibu-ibu yang hebat, teman-teman PAIS, ya sejatim yang sangat hebat-hebat, dan saya yakin Bapak Ibu semuanya juga bisa jadi jauh lebih hebat dibandingkan saya, Bapak Ibu. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita mencoba saling membagi pengetahuan dan pengalaman. Bapak Ibu sekalian, saya mendapatkan bagian tentang editing Bapak Ibu. Nanti saya pelan-pelan menyampaikan tentang editing yang bagus itu bagaimana. Yang jelas saya setuju dengan apa yang disampaikan tadi. Tulisan kita yang bagus Bapak Ibu adalah tulisan yang dipublish. Jadi dipublish itu bisa jadi dalam bentuk cetak atau saat ini sudah zamannya multimedia Bapak Ibu. Sekecil apapun tulisan kita tulis ya. Kemudian kita publikasikan sehingga publikasi-publikasi kita itu akan menjadi pengetahuan. Bapak Ibu, saya memulai dengan judul Lika-liku Editing. Editing di sini nanti Bapak Ibu saya tidak membatasi pada kata demi kata. Ya, ketepatan Bapak Ibu, saya senang sekali ketika diminta gabung dengan teman-teman PAIS ya. Soalnya bagaimanapun Bapak Ibu, saya dulu sebelum di Bahasa Indonesia, saat ini saya PNS di Bahasa Indonesia Bapak Ibu, tapi sebelum diangkat saya sebetulnya lebih banyak di agama Islam Bapak Ibu. Jadi saya dulu pendidik agama Islam di SMPN 1 Balong Panggang, 10 tahun lebih di sana. Saat ini ketika diminta membagi pengetahuan, alhamdulillah senang sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu kita kembali ke editing. Ketika Bapak Ibu sudah menulis,
atau memulai menulis Bapak Ibu pengalaman-pengalaman kesalahan kita, itu kita banyak sekali masih menulis satu halaman kita sudah mengedit Bapak Ibu. Semisal tulisan dengan menjadi degan, ya. Kemudian ada tulisan yang nyambung, ada yang depannya kapital, mestinya kecil, imbuhan dan lain sebagainya, kita langsung mengedit. Ini Bapak Ibu kesalahan utamanya. Jadi pesan saya Bapak Ibu, ketika kita ingin menjadi penulis yang tuntas, lakukan yang ke-1 tadi sudah disampaikan, desain tulisan kita, baik fiksi maupun non-fiksi. Kalau non-fiksi, kita membuat tiap babnya, kita tulis apa? Kita buat bab sampai dengan subbab, mulai tema dikembangkan menjadi bab, kemudian menjadi subbab. Itu kita tulis detail. Bahkan kalau bisa Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu menulis yang non-fiksi, sudah mulai ditulis sedikit banyak. Ya, sedikit banyak ditulis desainnya. Sehingga nanti bahkan umpamanya kita belum selesai saat ini, besok kita lanjutkan, kita masih bisa. Ide-ide itu masih ada Bapak Ibu. Kalau non-fiksi, kita sudah mulai menulis Bapak Ibu, mulai apa sih, semisal tokoh. Kemudian ada settingnya. Settingnya di mana saja kita siapkan Bapak Ibu. Kemudian mulai plot. Kemudian plot jalan kisahnya mulai awal sampai selesai kita membuat desain Bapak Ibu. Kemudian konfliknya. Di setiap bagian kita tulis. Sama dengan istilah bab lah Bapak Ibu. Kita sudah menulis. Oh nanti di bab sekian ada konflik ini. Kemudian nanti dikembangkan settingnya di sini. Itu kita buat desain awal Bapak Ibu. Ketika itu kita buat Bapak Ibu sudah sampai tahap selesai, maka nanti biasanya menulis itu jauh lebih mudah Bapak Ibu. Jadi kita menulis itu lebih mudah. Ini Bapak Ibu salah satu buku yang saya tulis, sempat saya tulis dengan teman saya MTS Bapak Ibu. Ketika menulis buku ini Bapak Ibu, saya dan teman saya Bu Agustin itu punya pengalaman, pemahaman yang beda. Maka sebelum ini tulisan non-fiksi Bapak Ibu. Sebelum saya menulis sama Bu Agustin ini, saya kemudian mencoba menyatukan visi dulu. Gimana batasan-batasannya? Maka kita membuat bab-bab. Bab-bab sudah jadi, kemudian subbabnya. Kemudian kita sepakat tata gaya bahasanya, Bapak Ibu. Sehingga ini tujuannya apa? Kalau memang jenis tulisan antologi, supaya Bapak Ibu ketika pembaca itu membaca buku tidak bingung, bab 1 dan bab 2, kesannya sangat jauh. Ya, kecuali kita membuat tulisan tunggal, itu lebih mudah. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Ketika semuanya itu sudah jadi, yang di fiksi, semisal konflik, kemudian plot, dan lain sebagainya sudah jadi, Bapak Ibu, maka langkah selanjutnya adalah kita menulis, mulai menulis. Bapak Ibu, ini saya sampaikan sebuah pengalaman saya. Saya sempat menulis, Bapak Ibu, hanya dalam tempo 2 malam. Menulis novel hanya dalam tempo 2 malam, tapi malam penuh Bapak Ibu. Mulai Isya, pintu saya kunci, saya tutup, sampai sebelum subuh Bapak Ibu. Itu 2 malam selesai. Insya Allah jumlah halamannya cukup banyak Bapak Ibu, 250 halaman. Ya, tapi itu Bapak Ibu jadi kata kunci kenapa saya menuntaskan di saat yang sama Bapak Ibu, supaya ide itu tidak hilang Bapak Ibu. Selain tadi sudah kita catat, kita buat konsep, supaya tidak hilang. Jadi sebisa mungkin ketika kita membuat tulisan, kita betul-betul meluangkan waktu Bapak Ibu. Jadi panjenengan semisal meskipun kalau bapak-bapak enak, tidak punya gawean, semisal itu tidak Bapak Ibu, sebetulnya Bapak Ibu, ibu-ibu juga sama. Kita punya gawean, punya tugas dan lain sebagainya yang sama. Kita sempatkan kapan Bapak Ibu? Jadi kita sepakat, semisal ibu-ibu dengan suaminya, sepakat saya akan meluangkan waktu 3 jam atau 4 jam. Ya, betul-betul ditutup, dikondisikan Bapak Ibu, mood kita, kenyamanan kita saat menulis itu kita kondisikan. Sehingga nanti ketika kita menulis, betul-betul kita bisa mendapatkan halaman dalam jumlah yang banyak Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, selanjutnya, kita dialog tentang editing Bapak Ibu. Sebisa mungkin kita tidak mengedit sampai dengan selesai. Tadi betul yang disampaikan oleh Bapak tadi, bahasanya kita jangan sekali-kali mengedit. Apakah mengedit kata, apakah mengedit kejadian kalau fiksi, atau mengedit konsep kita. Kita tuntaskan dulu Bapak Ibu.
Jadi konsep awal yang sudah selesai kita tuntaskan. Semisal kita mau menyiapkan sampai 80 halaman, 80 halaman selesai, maka langkah selanjutnya kita baca ulang mulai halaman ke-1, Bapak Ibu. Jadi mulai halaman ke-1 betul-betul kita baca. Ini sebagian buku saya, Bapak Ibu. Sampai saat ini saya sudah punya 20 lebih buku, Bapak Ibu. Baik fiksi maupun non-fiksi dan faksi cukup ada banyak tulisan saya, Bapak Ibu. Saya lanjutkan, Bapak Ibu. Jadi ketika kita mau mengedit selesai, maka yang kita lakukan membaca ulang mulai halaman depan. Itu Bapak Ibu. Ketika kita sudah membaca mulai halaman depan, kemudian selanjutnya Bapak Ibu, kita baca satu-satu Bapak Ibu. Ya, kita baca satu-satu. Sehingga nanti dengan membaca satu-satu, maka kita akan tahu pada bagian mana yang belum lengkap dan bagian mana yang sudah lengkap, Bapak Ibu. Oke ya, ini Bapak Ibu. Jadi pada bagian mana yang sudah lengkap dan pada bagian mana yang lengkap, Bapak Ibu. Oke, selanjutnya Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, coba saya contohkan tulisan saya Bapak Ibu ketika saya membuat suatu tulisan Bapak Ibu. Ini satu novel saya, ya ini satu contoh novel saya Bapak Ibu. Ngapunten, ini kelihatan apa enggak Bapak Ibu tulisannya? Bisa di zoom Pak, enggak apa-apa kok. Lihat bisa diperbesar bisa. Ya. Oke Bapak Ibu, ketika kita sudah membuat tulisan Bapak Ibu tentang spasi dan lain sebagainya, tidak usah kita abaikan dulu Bapak Ibu. Jadi nanti kita tulis dulu, langkah yang kedua kita coba Bapak Ibu membacanya dulu. Jangan mengedit tulisan, kata demi kata, jangan diedit. Lakukan dulu, semisal ini fiksi Bapak Ibu, kita baca semuanya. Jadi kejadiannya bagaimana, plotnya bagaimana, konfliknya bagaimana. Semisal Bapak Ibu nanti, ada di bab, semisal ini judul saya adalah Pelabuhan Pinate. Ini mungkin panjenengan tahu di kabupaten saya ada Pinate, nggih. Jadi ada Pelabuhan Pinate. Semisal pada bab ini konfliknya saya tidak suka Bapak Ibu, maka jangan sungkan Bapak Ibu untuk ngeblok lalu didel Bapak Ibu. Kalau kepingin tulisan kita bagus Bapak Ibu. Sebagian kita kadang eman kita sudah menulis, nanti kemudian bagaimana kalau kita del kita menulis ulang. Itu Bapak Ibu tidak apa-apa. Ini kita lakukan ketika sudah selesai tulisan Bapak Ibu. Semisal di satu bab atau satu judul pada tulisan fiksi atau non-fiksi tidak pas, maka kita benahi Bapak Ibu. Ketika sudah selesai kita benahi Bapak Ibu, kemudian langkah selanjutnya nanti adalah mengedit kata demi kata. Dan yakinlah bahasanya Bapak Ibu, mengedit kata demi kata itu tidak menjadi soal Bapak Ibu. Maksudnya begini, saat ini teknologi di laptop kita bahkan kata-kata itu sudah bisa, kalau setelah titik pasti akan kapital ya, dan lain sebagainya, itu nanti belakangan Bapak Ibu. Itu yang bisa kita lakukan Bapak Ibu. Oke, kita coba kembali ke PPT saya Bapak Ibu. Jadi ini salah satu saya menyampaikan saja manfaatnya Bapak Ibu ketika kita mampu menulis Bapak Ibu, nanti ada manfaatnya betul buat kita. Manfaatnya apa Bapak Ibu? Manfaatnya nanti tulisan kita itu nanti akan menjadi pengalaman hidup kita Bapak Ibu. Yang kedua, ketika kita sudah mulai membiasakan menulis Bapak Ibu, maka yakinlah bahasanya nanti anak-anak kita juga akan suka menulis. Kita sebagai pendidik ketika kita banyak menulis tulisan keagamaan, maka anak-anak kita akan menulis keagamaan juga Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu kita lanjutkan. Yang paling penting Bapak Ibu ketika kita
melakukan editing, ya, ketika kita melakukan editing itu tata bahasa biasanya Bapak Ibu, kalau saya dialog tentang agama itu agak beda Bapak Ibu dengan pada umumnya. Buku-buku agama biasanya semisal penulisan sholat, penulisan apa itu hadis dan lain sebagainya. Tata bahasa bahasa Indonesia dengan keislaman kita agak beda. Ada tulisan yang kalau kita beda sedikit, semisal SHOLAT atau sholat. Kalau saya sebagai editing, saya lebih condong kepada buku kita mau kita gunakan untuk siapa. Kalau untuk kalangan umum, maka kita gunakan ejaan sesuai dengan IYD bahasa Indonesia. Tetapi ketika kita menggunakan apa itu Bapak Ibu? Menggunakan dikhususkan semisal untuk pondok, maka kemudian kita bisa banyak menggunakan meskipun tidak baku itu boleh Bapak Ibu. Kemudian yang paling penting Bapak Ibu ketika kita menulis tulisan fiksi, maka tidak selalu baku, itu yang paling penting, tidak selalu baku. Semisal pada kutipan ya, kalimat langsung dan tidak langsung itu juga semisal ini banyak kalimat langsung. Saya coba yang kalimat ini kalimat yang tidak langsung Bapak Ibu bisa kita gunakan tulisan italik ya. Bisa tanda petik Bapak Ibu. Tanda petik itu juga bisa sebagai ganti italik. Kemudian Bapak Ibu saya lanjutkan yang paling penting Bapak Ibu ini pengalaman. Mungkin nanti ada yang menanyakan semisal kita menulis kemudian mentok. Tidak punya ide selanjutnya. Apa yang mesti kita lakukan Bapak Ibu? Bapak Ibu, ketika kita mentok, tapi sudah punya konsep, itu nanti lebih mudah Bapak Ibu. Yang paling penting kalau saya punya banyak pengalaman di fiksi Bapak Ibu, jadi di fiksi menulis jenis novel itu butuh kekuatan panjang memang. Ketika mentok Bapak Ibu sampai bab 2 sampai di halaman 20, kemudian saya bingung melanjutkan bagaimana. Maka pesan saya Bapak Ibu, yang satu yang kita lakukan adalah kita masuk ke dunia tokoh utama. Semisal Bapak Ibu, tokoh utamanya adalah gelandangan Bapak Ibu. Sebisa mungkin yang kita lakukan bisa kita melihat video-video, foto-foto tentang gelandangan. Atau yang kedua kita langsung ke lapangan Bapak Ibu. Ya, kalau tingkatnya lebih tinggi Bapak Ibu kita jadi gelandangan. Apunten. Tapi kalau tingkat biasa kita cukup mengamati Bapak Ibu. Bagaimana kehidupan gelandang kita amati betul mulai pagi sampai siang sampai malam. Kita menuju ke salah satu gelandangan itu Bapak Ibu. Maka kita akan ada ide dan kekuatan untuk menulis lebih bagus Bapak Ibu. Satu contoh lagi Bapak Ibu. Saya sempat menulis, mohon maaf ini tentang, tapi tulisannya bagus Bapak Ibu. Sebuah novel, saya mengupas tentang janda Bapak Ibu. Ada keunikan, saya menemukan janda yang unik. Maka bagaimana supaya saya bisa betul-betul menuntaskan tulisan fiksi saya? Maka kemudian saya mencoba mendekat. Mendekat tidak selalu ketemu Bapak Ibu. Saat ini bisa lewat sosial media, bisa lewat pesan dan lain sebagainya. Saya mendalami betul sehingga penguasaan pemahaman sangat dalam. Sehingga setelah itu ketika saya mau menulis, maka mudah sekali Bapak Ibu. Itu tentang kenyamanan. Jadi ketika kita mengalami kebuntuan, ayo kita dekatkan dengan apa sih tema yang sedang kita tulis. Kalau tulisan ilmiah Bapak Ibu, tulisan non-fiksi, yang kita lakukan ketika mengalami kebuntuan, kita baca sebanyak-banyaknya buku-buku dengan tema yang sama. Makalah-makalah dengan tema yang sama. Itu akan memunculkan sebuah ide untuk apa? Untuk melanjutkan tulisan kita. Yang kedua Bapak Ibu, ketika kita ide masih ada Bapak, tapi kenyamanan, saya sudah mentok hati, saya sudah tidak pas. Maka yang kita lakukan Bapak Ibu, yang tadi saya sampaikan di tahap awal, kita bisa mencoba Bapak Ibu menyiapkan kondisi. Maksudnya begini, saya dulu sempat Bapak Ibu ketika mentok betul, saya sempat izin ke kepala sekolah, ya ini agak bujui Bapak Ibu. Agak bohong tapi demi kebaikan tulisan jadi Bapak Ibu. Saya izin ke kepala sekolah, Pak, saya ada kegiatan
lain mohon izin DL istilahnya. Kemudian diizinkan padahal Bapak Ibu sebetulnya saya tidak DL tapi saya ke Malang. Saya pinjam satu tempat villa, view-nya di sebelah pegunungan Bapak Ibu, dan betul-betul 2 kali 24 jam saya selesaikan tulisan saya. Alhamdulillah selesai Bapak Ibu. Jadi kita memilih satu tempat yang betul-betul nyaman, betul-betul tidak ada gangguan, kita betul-betul fokus menuntaskan. Ini salah satu bagian, apalagi pada tahap editing Bapak Ibu nanti kita butuh kesiapan betul Bapak Ibu, kenyamanan betul. Oke Bapak Ibu, ini yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke Bu Istiana. Monggo Ibu. Alhamdulillah, terima kasih. Nyun sewu. Saya dulu Pak. Nggih, monggo Bapak. Oh, nggih. Monggo, saya persilakan untuk Bapak Ibu sekalian untuk bertanya mungkin kendala-kendala yang dihadapi dari masing-masing Bapak Ibu penulis. Monggo, ini pengalaman yang sangat luar biasa sekali disampaikan oleh beliau Bapak Yusuf, yang mana beliau sudah banyak karyanya. Monggo, saya persilakan, ingin yang mau tanya. Oke, terima kasih. Saya Bapak. Oke, monggo langsung mau Jumai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Bapak narasumber semuanya, narasumping dan juga panitia yang kami hormati. Pertanyaan kami di sini, terima kasih tadi telah mendapatkan pencerahan dan ini adalah suatu hal yang baru bagi kami, bahwasanya kami menulis faksi, fakta plus fiksi. Sehubungan dengan hal tersebut, kami bertanya kepada Bapak Yusuf sebagai narasumber yang kedua, apakah di dalam tulisan faksi diperbolehkan atau disarankan memang mencantumkan data-data dukung, semisal foto dan lain sebagainya. Yang terpenting itu adalah foto sebagai data dukung daripada tulisan kita yang memang pada intinya mengungkapkan fakta namun dibumbui dengan tulisan-tulisan fiksi untuk menarik minat pembaca. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedua, monggo langsung mawon. Nggih, siap Bapak. Makasih banyak Pak Jumai nggih. Ini Bapak. Kita agak beda nggih. Maksudnya begini. Kalau saya hanya membagi sebuah buku itu hanya fiksi dan non fiksi. Nggih. Meskipun ada tokoh yang kemudian membagi ada istilah faksi. Kalau saya condong begini, sebetulnya tulisan yang bagus adalah tulisan yang ide-ide kita sampai kepada pembaca Bapak Ibu. Baik dalam bentuk fiksi maupun non fiksi. Dan setiap tulisan, anggap saja ada istilah faksi nggih. Tulisan faksi itu kan gabungan fiksi dan non fiksi. Nanti apakah boleh ada foto dan lain sebagainya? Tentu boleh Bapak Ibu. Kita sebagai penulis itu tentu punya kebebasan, bahkan bisa jadi satu foto yang cukup penting, cukup unik. Itu sangat penting, istilahnya foto yang bisa menyampaikan sebuah ide. Jadi ada foto-foto yang satu foto bisa menyampaikan sebuah ide bahkan mengalahkan 1-2 halaman tulisan. Itu Bapak. Kalau memang ada foto-foto itu atau desain-desain itu sangat penting untuk kita tampilkan juga. Ya. Kemudian kalau saya Bapak Ibu sebetulnya faksi, kalau di konsep bahasa Indonesia tetap masuk fiksi. Jadi biografi juga masuk fiksi. Semakin kita menyebut itu sebagai fiksi, semakin asik Bapak Ibu. Kenapa? Kita tidak akan dibatasi tokoh, itu tokoh kita sebagai penulis. Jadi tokoh bisa jadi menjadi tokoh di dalam buku kita. Itu jauh lebih hidup Bapak Ibu. Itu kalau pemahaman saya. Oke, saya kembalikan Pak Mahmud. Terima kasih Pak. Untuk pemuatan foto Pak, monggo diperjelaskan. Oke, boleh Persentase foto. Ini kira-kira memuat berapa persen? Karena nanti kalau terlalu banyak foto, akhirnya monggo. Sebisa mungkin, semisal dalam satu, umpamanya dalam 5 halaman ada satu foto penguat, itu masih memungkinkan Bapak. Tapi kalau cukup banyak, ya tidak. Kayak album kenangan nanti Bapak, tidak. Apalagi kita
kita sebetulnya kenapa sih kita budaya menulis? Soalnya dengan tulisan anak-anak atau pembaca itu punya imajinasi bahkan melebihi kita sebagai penulisnya. Ya, itu asiknya ketika dalam bentuk tulisan, Bapak. Gitu. Terima kasih. Tadi ada yang handshake, monggo. Ada yang mau tanya tadi kayaknya, sudah angkat tangan tadi. Monggo, Pak saya Herman. persilakan. Ini Pak Hirman, monggo Pak Hirman. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, terima kasih atas. Jadi yang ingin saya tanyakan adalah masalah fiksi ya, karya fiksi ini. Itu kan kadang-kadang di sana pembawaan tokoh menceritakan pengalamannya yang sebenarnya, yang kisah yang benar-benar dialami. Tapi misalnya bisa menjadi fiksi, itu bagaimana ceritanya itu, Pak? Yeah. Apakah karena itu namanya disamarkan atau tokohnya disamarkan, tempat dan sebagainya itu yang menjadikan dia menjadi karya fiksi gitu. Padahal kalau kita dalami yang disampaikan pemikirnya itu pemikir yang sebenarnya gitu misalkan. Terima kasih, Pak. Monggo langsung mawon, Pak. Oke, siapa? Sebetulnya untuk menentukan fiksi dan non-fiksi, kita masuk fiksi dan non-fiksi, itu sebetulnya kita, Bapak, bukan pembaca. Jadi sebetulnya kita anggap saja tulisan saya novel, saya sebut non-fiksi, maka akan jadi non-fiksi. Istilahnya itu. Tapi sebetulnya, Bapak, tulisan fiksi itu jauh lebih asik kalau memang pengalaman-pengalaman kita. Pengalaman ketika kita mendidik, pengalaman ketika kita menghadapi dinamika dengan anak-anak kita, kemudian kita tulis dan kita jadikan sebuah fiksi, kita jadikan sebuah novel, itu sebetulnya sudah otomatis menjadi fiksi. Meskipun tulisannya banyak-banyak pengalaman. Sebisa mungkin Bapak, kenapa disebut sebagai fiksi? Soalnya Bapak Ibu ketika kita menulis apapun, pasti ada tambah-tambahannya. Tidak mungkin anggap saja kita jalan, mulai depan ke belakang. Ketika kita nulis fiksi, mesti kadangkala ada beloknya dulu, ada ini, ada imajinasi di atas, semisal langit suasananya bagaimana, kita masukkan itu kan tambahan. Sekecil-kecil pun tambahan, itu masuk dunia fiksi Bapak Ibu. Jadi sebisa mungkin, semisal Bapak Ibu yang suka menulis nanti pengalaman dijadikan fiksi, sekalian Bapak Ibu jadikan fiksi, supaya apa? Ketika kita tambah-tambahi dengan kejadian, dengan ide kita, dengan semisal ayat dan lain sebagainya, maka tulisan kita jauh lebih hidup. Itu Bapak Ibu. Itu yang dapat saya sampaikan. Siap, terima kasih Pak. Sami-sami Bapak. Terima kasih, yang sangat luar biasa sekali. Mungkin masih ada lagi yang ingin mau bertanya, monggo saya persilakan. Masih ada waktu 12 menit. Monggo, oke. Terima kasih. Bapak, ini tadi sama yang disampaikan Bapak Herman, misalkan fiksi, terus tokoh utamanya atau tempatnya itu disamarkan. Itu apa diperbolehkan, Bapak? Itu yang bisa. Terima kasih, Pak. Siap, Ibu. Ibu Atika. Untuk fiksi, Ibu, sangat bagus sekali ketika tempat dan lain sebagainya tidak nyata, Bapak Ibu. Jadi begini, sebisa mungkin ketika kita membuat fiksi itu kita sesuaikan. Semisal kita membuat nama, anggap saja konfliknya itu kita bangun di suatu pegunungan pedesaan. Maka nama tentu semisal nama aslinya adalah Andini. Andini itu tentu tidak begitu cocok Bapak atau Ibu untuk di kawasan pegunungan. Maka kita memilih tokoh siapa? Semisal tokoh Dewi, ya, atau nama-nama yang identik dengan desa itu jauh lebih bagus. Kecuali nanti ada semisal siswa pindah kota ke desa, kita masukkan nama kota itu bisa. Jadi penggunaan nama, penggunaan tempat itu sangat menentukan kualitas pembaca Bapak Ibu. Semakin unik tokoh yang dibangun, semakin unik nama-nama tempat, ya, itu membuat pembaca semakin asik. Sehingga kita sebagai penulis, meskipun itu kisah nyata Bapak Ibu, maka kita tata betul. Tokohnya bagaimana, settingnya bagaimana, settingnya di mana, itu kita tata, kita sesuaikan dengan tujuan kita bagaimana. Semisal nama desa
nama desa yang mau kita bangun, desa ini adalah desanya pemabuk. Kita menggunakan nama desa semisal yang cukup bagus, maka tulisan kita jelek Bapak Ibu. Sebisa mungkin kita memilih nama desa yang agak jelek. Itu Bapak Ibu. Sehingga kita mau menulis, itu kita detailkan itu. Ketika sudah kita detailkan, nanti tulisan kita akan bagus Bapak Ibu. Itu Atika. Ya Pak, terima kasih. Sampun Bapak, terima kasih. nggih. Alhamdulillah sangat luar biasa sekali bahwa memang namanya membuat tulisan itu ada istilahnya bumbu-bumbunya. Betul, bumbu-bumbu supaya lebih menarik. Baik itu bumbu-bumbu istilah-istilahnya dan bahasanya ini memang dicari yang sedemikian rupa sehingga para pembaca itu betul-betul bisa terbawa oleh suasana yang bisa dirasakan dari tulisan tersebut. Sebelumnya ini Nyun Sewu Bapak Wafi, ini yang mungkin kita baru. Saya adalah dari Ketua MGMP PAI SMK Kabupaten Nganjuk, yang saya juga termasuk alumni PBL yang pertama, angkatan pertama dari 321, itu kalau nggak salah sekitar 20 atau 21 orang yang bisa langsung terbit ISBN. Tetapi setelahnya itu akhirnya saya mandek lagi, belum nulis lagi, baru pada tema-tema saja. Mohon doanya nanti bisa mengejar seperti apa yang dilakukan Pak Yusuf. Monggo ini masih ada waktu 9 menit. Yang terhormat kepada beliau Bapak Kasih dari mana tadi? Dari Situbondo ya? Situbondo, monggo. Mungkin ada masukan atau saran. Ini kelihatannya aktif sekali. Dari Bapak Kasih Situbondo, enggak apa-apa, monggo Pak. Memberikan penguatan. Pak Munir. Monggo. Baik, terima kasih. Ya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para narasumber juga pada seksi bidang PAIS Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, saya ucapkan terima kasih, dan semua rekan-rekan yang masuk pada Zoom ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Barakallah semuanya, amin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ikut bangga terkait dengan kegiatan ini. Ternyata tadi sudah ada output yang akan kita terima dan kita banggakan dengan bimbingan-bimbingan para narasumber tadi. Mudah-mudahan bisa diimplementasikan di sekolah masing-masing, dan untuk meningkatkan kompetensinya kita semua, khususnya para penulis-penulis, saya ucapkan selamat dan sukses beliau-beliau ya, Ustaz Jumai terutama, juga yang lain semuanya bisa melanjutkan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya, dengan harapan mudah-mudahan output atau produk yang dihasilkan manfaat penuh dengan barokah. Tentunya para pendamping, para pembina, para narasumber itu ikut mendapatkan tetesan-tetesan pahala, tetesan-tetesan pahala yang banyak gitu. Amin ya rabbal alamin. Demikian saya ucapkan terima kasih dan mohon dilanjutkan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya, terutama para penulis-penulis, ayo kita lanjutkan biar menjadi generasi yang contoh generasi yang akan melanjutkan PAI kita ke depan lebih maju dan lebih berjaya. Demikian dari saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo statement closingnya, monggo Pak Yusuf kali Pak Iko, monggo. Pak, mohon maaf Pak Mahmud. Sebelum closing statement, mungkin Pak Wafi sebagai subkor PAI dan Kanwil, monggo diberi waktu untuk beliaunya. Monggo Pak Wafi. Terima kasih. Ini mohon maaf sambil nyambi kegiatan yang lain mulai tadi ini. Monggo. Saya sebagai support saya, alhamdulillah saya sudah nulis, nggak tahu ini sudah dikoreksi sama teman-teman terkait supervisi. Insya Allah saya nggak tahu kalau sampai 1 buku atau tidak ya. Tempo hari sudah kurang lebih 30 halaman.
Mudah-mudahan bisa menjadi support kepada Bapak Ibu semua. Saya yang di kantor yang kegiatannya cukup padat juga berupaya untuk bisa menulis gitu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang di kabupaten kota juga mudah-mudahan menyempatkan menulis. Pak Kasih itu semua itu semuanya menulis itu. Nggak tahu sudah berapa halaman itu Pak Yai Munir itu. Sudah berapa halaman Pak Yai Munir? 20 ini. 20 ya. Karena yang satu Pak Yai Munir menulis tentang 1 tahun bersama Kabid Pais itu kayaknya. Oh, ya sampun itu. Kalau nggak sampun itu. Ada yang Saya belum sudah waktu selesai yang itu habis. kalau yang 1 tahun bersama Kabid Pais. Oh, sampun. Jadi, insya Allah itu support saya juga ikut menulis. Saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dan kurang aktif karena qadarullah di beberapa bulan terakhir ini kegiatan di bidang PAIS cukup padat gitu ya. Sehingga mengatur jamnya juga termasuk mengatur jam ini dipindah ke jam 15 juga ternyata juga alhamdulillah agak berpengaruh ya, agak banyak pesertanya ketimbang yang kemarin. Tadi saya koordinasi dengan Kasih Pais Kabupaten Pantura agar bisa mensupport pesertanya biar semua peserta yang sudah mendaftar agar bisa dihadirkan. Bapak Ibu Kasih yang ada di Zoom ini mohon diinformasikan kepada para peserta BIMTEK Pais Berkarakter agar semuanya bisa hadir dalam BIMTEK berikutnya. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Pak Bavi. Saya dari Ya, Nganjuk. saya kenal. Salam kenal kembali Pak Mahmud. Oke, sami-sami. Monggo dari Pak Yusuf, Pak Iko. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya, utamanya Pak Wafi sebagai Subkor Pais Kanwil Kemenak Surabaya. Terima kasih supportnya terhadap Bapak Ibu peserta BIMTEK Pais Berkarakter. Mudah-mudahan di pertemuan on yang ketiga ini Bapak Ibu semakin semangat ya. Terus lanjutkan nulisnya, bagi yang hampir selesaikan dan segera masukkan ke tim untuk segera bisa dicetak sehingga nanti bisa diterbitkan sebagai hadiah di Hub dengan Kementerian Agama. Menulis itu bukanlah sebuah bakat, tetapi ada niat dan kemauan. Karya yang baik adalah karya yang sampai terbit. Itu terima kasih Pak Mahmud. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kami akhiri, insyaallah Bapak Wafi, insyaallah mungkin kami juga tergabung ke pengurusan MGMP Jawa Timur. Ini kemarin ada merencanakan untuk bisa ketemu langsung. Ini rencananya juga kita mengagendakan untuk sowan, tapi insyaallah mungkin juga perlu kita koordinasikan dengan beliau Ketua MGMP Jawa Timur Bapak Dr. Suwari. Terima kasih. Kemudian yang terakhir tinggal 2 menit Pak Yusuf, monggo. Oke, siap Bapak. Setiap tulisan kita selalu memiliki manfaat dan yakinlah bahasanya Bapak Ibu setiap tulisan memiliki penikmat masing-masing. Penikmat sate Bapak Ibu pasti akan menyukai sate. Penikmat soto akan menyukai soto. Sehingga ketika kita membuat tulisan dalam bentuk apapun, yakinlah bahasanya pasti ada pembacanya. Itu Bapak. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampailah di ujung pengacara ini pada sore hari ini. Sekali lagi kita semuanya kita niati karena Allah. Ibadah karena Allah, menulis karena Allah, semuanya karena Allah. Insya Allah akan menjadikan sarana atau media untuk bertakorup ilallah yang akhir hayat bisa husnul khotimah. Amin. Baiklah, dari saya demikian saja. Mari kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Istianah dipoto bersama. Enggak. Oh, Mbak Dinda. Oh, Mbak Dinda apa? Oke. Mbak Dinda, monggo kameranya di Silakan dibuka Bapak Oke, Ibu, kameranya di sini ada 60 ada 60 peserta dengan 3 slide, luar biasa sekali indikator 6. Semoga nanti karyanya juga banyak yang mengumpulkan, karena nanti kalau misalnya di indikator 6 yang mengumpulkan sedikit, yang saya kejar nanti Pak Wafi, Pak Yusuf, Pak Masya Allah, insya Allah Mbak Dinda. Nah, Nanti saya tanyakan terus, jadi dibantu ya Bapak Ibu. Oke, Kejar larimu. Kalau saya sudah 40 lebih, Bun. Waduh, luar Satu biasa. Amin. Ya. Terus lanjutkan. Oke, tolong literasi dari slide yang pertama. Ditahan terlebih dahulu. 1, 2, 3. Baik, slide yang kedua ditahan terlebih dahulu. 1, 2, 3. Dan slide yang terakhir 1, 2, 3. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu. Kemungkinan kita akan bertemu Semangat. Pak Mahmud semangat SMK. Apa? di penutupan. Yusuf semangat. Tidak akan Oke. oh, ya. Lain hari ketemu lagi. Oke. Oke. Assalamualaikum. Warahmatullahi Jadi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absennya di mana Mbak Dinda? Absen. sudah ada di chat. Oh, di chat. Terima kasih.